Indonesia, dunia hari ini menghadapi climate change, di mana intensitas hujan polanya berubah. Kita sekarang menyaksikan bagaimana hujan bisa terjadi dalam periode yang pendek, intensitas yang ekstrim, seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu. Kita ini kalau disebut hujan sangat lebat, itu bila di atas 150 mm per hari. Itu ekstrim itu udah 150, lebat, sangat lebat itu 100 sampai 150. Dan Bapak sekalian, kejadian beberapa hari yang lalu itu 148 mm dalam waktu 2 jam. Jadi bisa dibayangkan dalam waktu sehari segitu dituangkan dalam waktu 2 jam. Tapi apa yang terjadi? Kami bersyukur sekali bahwa sekarang sistem yang kita miliki di DKI Jakarta jauh lebih baik untuk merespon kondisi banjir. Misalnya contohnya, kita pernah mengalami kondisi ekstrim. Tahun 2007 curah hujannya 340 mm. Sistem drainase kita itu hanya sampai 100 mm. Kalau di atas 100 mm itu kita nggak sanggup untuk langsung mengalirkan. Ini 340. Yang tergenang ada 955 RW dari sekitar 3000 RW. Jadi hampir sepertiga RW di Jakarta. Warganya mengungsi sampai 27.000. 2020 kita mengalami kondisi ekstrim yang hampir sama. Curah hujannya 377 mm per hari, RW yang tergenang 390. Artinya sistem drainase sudah berfungsi jauh lebih baik. Ketika kita lihat curah yang bersama, warga yang mengungsi yang sebelumnya pernah 270.000 itu 36.000. Artinya kita mengalami kemajuan di dalam pengendalian dampak banjir. Dan sekarang kita punya KPI kalau ada curah hujan yang intensif sampai melimpah di luar kapasitas, maka targetnya 6 jam harus sudah surut. Dengan ada target 6 jam, kemarin misalnya ketika ada hujan yang sangat lebat, Pak Wali menceritakan itu semua damkar, truknya semua sudah menunggu di lokasi sebelum hujannya turun. Sehingga begitu hujannya turun, daerah-daerah yang cekung sudah langsung ditarik. Kenapa? Karena mereka bekerja berdasarkan KPI. Ini salah satu contoh. Ketika kita menghadapi problem seperti ini, jangan dilewatkan begitu saja tanpa sistem yang terukur. Sistem terukur itulah yang dibuat dan alhamdulillah itu bisa membantu pengendalian dampak banjir selama ini. Nah, ada yang baru. Ini adalah sebuah konsep yang pertama kali ada di Indonesia. Namanya ruang limpah sungai. Ruang limpah sungai ini sudah dikerjakan di Singapura, dikerjakan di Belanda. Yaitu sama seperti taman tadi, tapi ini jauh lebih besar. Kalau taman tadi kecil, kalau ini besar, adalah sebuah kawasan semacam waduk di tepi sungai, di mana aliran sungai dimasukkan dulu ke sana, lalu ditampung, dikendalikan, baru dikeluarkan lagi. Sehingga ketika volume air dari hulu masuk ke Jakarta dengan volume yang besar, bisa dijaga masuk ke Jakartanya terkendali volume airnya. Jakarta ini punya 13 sungai masuk ke dalam Jakarta. Masing-masing keseluruhan itu 13 sungai memiliki kapasitas 2.300 meter kubik per detik. Itu kapasitasnya. Bila kondisinya ekstrim di hulu, air masuk itu bisa sampai 3.300 meter kubik per detik. Dan bila itu terjadi, otomatis luber. Ciliwung misalnya, Ciliwung itu normalnya 600 meter kubik per detik. Ketika puncak bisa sampai 900, 1000 meter kubik per detik. Itu masih belum banjir, tapi di atas itu dia akan luber. Kalau sudah di atas 1000 meter kubik per detik di Ciliwung, dia akan luber. Nah, ini disiapkan untuk bisa menampung sebelum masuk ke dalam kota. Alhamdulillah 3 sudah terbangun, 1 di ruang limpah sungai Brigif, ruang limpah sungai Lebak Bulus, ruang limpah sungai Pondok Rangon, dan itu 3 pertama yang dilakukan di Indonesia, dan ini bisa jadi contoh untuk pengendalian banjir di berbagai tempat Jakarta.